Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifana. Di sini saya akan membahas materi biofarmaseutika tentang sediaan parenteral. Sediaan parenteral itu merupakan sediaan steril yang dimasukkan untuk pemberian secara injeksi, infus maupun implan dalam tubuh. Sediaan parenteral ini sediaan yang tidak dapat diberikan melalui saluran cerna, tetapi pemberiannya langsung ke pembuluh darah sehingga memberikan efek yang lebih cepat dan tepat sampai ke sasarannya. Ada beberapa keuntungan maupun kerugian. Kerugian dari sediaan ini, yang pertama, apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Mengapa? Karena pemberiannya itu langsung ke pembuluh darah. Yang kedua, harga dari sediaan obat parenteral ini relatif lebih mahal. Tetapi selain itu ada beberapa keuntungan dari sediaan ini, yaitu memberikan efek yang lebih cepat karena pemberiannya tadi langsung ke pembuluh darah sehingga memberikan efek terapi yang lebih cepat. Yang kedua, tidak melewati atau melalui first pass effect, yang maksudnya suatu obat itu sebelum konsentrasi suatu obat tidak berkurang sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Yang ketiga, dapat diberikan untuk pasien atau penderita yang tidak sadarkan diri atau tidak dapat diberikan sediaan obat secara oral. Yang keempat, kadar obat di dalam darah itu dapat diramalkan hasilnya. Yang kelima, dapat untuk obat yang rusak atau yang tidak dapat diabsorpsi di saluran cerna. Contohnya seperti sediaan insulin. Nah, ada beberapa jenis sediaan parenteral ini. Yang pertama, sediaan cair. Contohnya seperti cairan infus. Yang kedua, ada serbuk. Contohnya seperti antibiotika, seperti ampicillin. Yang ketiga, ada tablet susuk. Ada beberapa karakteristik sediaan dari sediaan parenteral. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi maksudnya sediaan parenteral ini bebas dari mikroorganisme atau beberapa bakteri patogen yang dapat mempengaruhi atau mengurangi efek dari terapi sediaan obat. Yang ketiga, tidak memiliki efek farmakologis yang ditimbulkan karena adanya pirogen. Pirogen itu suatu keadaan panas atau demam. Karakteristik lainnya, bebas dari bahan partikel yang berukuran besar. Nah, bebas dari partikel berukuran besar itu karena suatu sediaan parenteral harusnya tidak ada partikel yang melayang atau yang tidak terlarut dalam sediaan parenteral tersebut. Sediaan parenteral yang baik harus jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena jika ada partikel yang berukuran besar akan mempengaruhi laju disolusi obat nantinya. Karakteristik lainnya harus sesuai standar USP. Pada sediaan volume yang kecil, kurang dari 100 ml, harusnya tidak lebih dari 1000 partikel. Sedangkan pada sediaan yang bervolume besar, tidak lebih dari 50 partikel per mili. Karakteristik lainnya harus stabil secara fisika maupun secara kimia dalam kurun periode tertentu. Dalam pembuatan obat, kita harus memperhatikan faktor dari fisika dan kimia obat tersebut. Karena faktor fisika kimia juga ini dapat mempengaruhi sediaan obat tersebut, baik dari meliputi dari warna, bentuk maupun rasa dari suatu obat.
Ada beberapa jenis rute pemberian sediaan parenteral ini. Yang pertama rute intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, intrakardial, dan lain-lain. Di sini ada grafik yang menyatakan konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis yang sama tetapi dengan rute yang berbeda. Rute yang pertama itu pemberian secara intranervous, yang kedua intramuskular, dan yang ketiga secara oral. Dari grafik ini dinyatakan bahwa intranervous ini lebih cepat memberikan efek tetapi durasinya cepat menurun. Sedangkan intramuskular, efek terapi yang dihasilkan itu tidak sebaik intranervous tetapi durasinya secara perlahan-lahan menurun, tidak seperti intranervous. Sedangkan pemberian secara oral, onsetnya itu lebih lama dibanding intranervous maupun intramuskular, tetapi durasinya secara perlahan-lahan menurun. Nah, intravena bolus ini maksudnya efek terapi yang diberikan itu cepat, tetapi durasinya juga cepat menurun di dalam efek terapi obatnya juga cepat menurun di dalam tubuh. Sedangkan intravena drip, efek terapinya itu lebih lama dibanding intravena bolus, tetapi durasinya itu lama di dalam tubuh. Nah, intravena ini biasanya diberikan pada bagian depan siku yang terdapat banyak pembuluh darah. Sedangkan intramuskular ini, efek dari intramuskular tidak secepat seperti intravena. Tempat injeksi intramuskular ini pada bagian otot. Sedangkan subkutan diberikan pada di bawah permukaan kulit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biofabilitas. Yang pertama, faktor fisikokimia. Faktor fisikokimia ini diliputi dari laju disolusi. Maksudnya, laju disolusi dapat mempengaruhi kecepatan kelarutan suatu obat. Selain itu ada koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Yang ketiga ada interaksi obat atau interaksi zat aktif dari obat dan bahan lain di dalam sediaan obat tersebut. Ada faktor fisiologi. Yang kedua ada faktor fisiologi. Faktor fisiologi ini terutama dalam absorpsi suatu obat. Nah, di mana aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksi itu dapat terjadi kecepatan absorpsi obat tersebut. Yang kedua ada pengaruh obat atau suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain. Contohnya obat yang dapat menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilitas. Yang kedua ada faktor formulasi. Faktor formulasi ini contohnya seperti sediaan intravena, intramuskular, dan subkutan. Suatu sediaan parenteral ini harus melewati beberapa evaluasi, meliputi uji stabilitas fisika kimia obat, uji mikrobiologi, dan uji in vivo. Uji stabilitas fisika kimia contohnya seperti penampakan fisik dari suatu obat yang meliputi warna, bau, maupun rasa dan konsentrasi suatu obat. Selain itu ada viskositas dan homogenitas suatu obat dan apabila terjadi perubahan kandungan zat. Jika
pada stabilitas fisika kimia ini tidak memenuhi syarat dari stabilitas fisika kimia ini, suatu obat tidak dapat diedarkan atau digunakan. Yang kedua, harus melewati uji mikrobiologi. Suatu sediaan parenteral harus bebas dari mikroorganisme atau bakteri patogen. Yang kedua, diuji secara in vivo melalui manusia atau puskesmas, sudah diedarkan di puskesmas maupun toko-toko obat lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sediaan parenteral ini. Mohon maaf jika banyak suara-suara yang mengganggu saat penjelasan materi sediaan parenteral ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.